Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Karena akhir-akhir ini publik Indonesia diramaikan dengan kabar mengenai sejumlah kerabat dekat Presiden Joko Widodo yang diangkat menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Terbaru ada keponakan Jokowi, Joko Piambodo, yang ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina Persero. Pengangkatan beberapa kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Di antaranya ada Bagas Kara jadi manajer Pertamina, Joko Priambodo jadi direktur PT Patra Logistik, ada Sigit Widjawan jadi komisaris independen di BNI. Penunjukan orang-orang terdekat pemimpin politik untuk memegang jabatan penting di sebuah perusahaan dinilai akan menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan BUMN dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam kasus pemberian jabatan kunci perusahaan kepada orang-orang terdekat dari pemimpin politik, ada potensi keputusan yang akan diambil tidak akan semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan atau masyarakat. Ini bisa merugikan perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat secara keseluruhan jika keputusan yang diambil tidak memperhatikan kebutuhan nyata perusahaan BUMN. Sejumlah pihak khawatir apabila ke depan terjadi penunjukan nama-nama orang yang tak punya kompetensi hanya akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan plat merah tersebut. Kalau pengelolaan dan pengawasan diserahkan bukan pada orang yang berkompeten, punya kapabilitas dan integritas yang baik, BUMN tidak akan pernah naik kelas. Penunjukan sosok yang sesuai kompetensi bertujuan menjamin pengelolaan direksi dan manajemen dilaksanakan dengan benar. Hal itu akan terwujud salah satunya bila ada pengawasan yang ketat oleh komisaris agar direksi dan manajemen tidak menyimpang dari visi dan misi. Tujuannya agar BUMN memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara. Sementara itu, banyak pihak yang mengkritik rekrutmen komisaris BUMN tidak mempersyaratkan kompetensi terukur yang harus dimiliki calon komisaris, sehingga bisa dilihat warna dan kepentingan politiknya. Sebagian publik juga mempersoalkan orang di jabatan komisaris adalah yang berkompeten tapi ternyata masuk lewat jalur politik. Katakanlah dia kompeten, tapi jika masuk dari endorsement partai politik, proses rekrutmen ini dinilai menjadi cacat dari lahir. Bagaimana pendapat Anda? Tinggalkan pada kolom komentar demi kebaikan BUMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.